Shalom Mr. Gideon dan teman-teman. Jadi hari ini saya Roland akan membawakan ceramah berjudul Bersyukur dan Kepahitan dengan ayat 2 Korintus 9 ayat 15 sebagai inspirasi yang berisi bersyukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, di tengah pandemi global yang sedang terjadi di bumi ini, pastinya kita sangat sulit untuk menerimanya. Virus corona yang sudah dikategorikan sebagai pandemi global ini sangat mematikan dan sudah memakan atau menjangkit sekitar 700.000 orang hingga 1 juta lebih orang di seluruh dunia ini. Dan virus ini juga sangat mengkhawatirkan karena sangat mengganggu aktivitas manusia, seperti kita sekarang udah nggak bisa keluar rumah karena sangat sulit karena ada virus corona. Lalu dalam kesukaran yang sedang kita alami ini, sebenarnya juga banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan dari pandemi ini. Dengan pandemi ini Tuhan sudah menolong kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sekarang udah bisa kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan melakukan banyak hal-hal dari rumah, yang artinya kita sudah menggunakan teknologi dengan baik. Jadi kita bukan cuma menggunakan teknologi untuk diri kita sendiri, namun juga untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk orang lain. Nah, di masa-masa yang sulit ini pun Tuhan juga pengen kita untuk menggunakan teknologi dengan baik. Seperti tadi kan yang sudah saya bilang, kita bisa belajar di rumah, lalu kita bisa bekerja di rumah, agar kita bisa memuliakan namanya dan membantu orang lain. Nah, dalam masa ini juga kita dituntut agar kita bisa berdiam diri di rumah, di mana kita bisa membantu pemerintah dalam mengatasi virus corona ini, dan kita bisa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di rumah ini juga sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa dekat dengan keluarga, menjadi pribadi yang lebih utuh, dan kita bisa rajin berdoa dan rajin beribadah. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi orang yang lebih hemat, karena pastinya jika kita jarang ke rumah, pasti kita akan jarang melakukan pengeluaran. Dan Anda juga bisa menemukan aktivitas baru yang menyenangkan dan juga bisa memuliakan nama Tuhan. Dari kesukaran ini pun kita juga dituntut agar kita tidak boleh egois dan rajin membantu orang lain. Jadi kita nggak cuman pentingin diri kita doang, namun kita juga pentingin orang lain. Kita juga bisa membantu pemerintah dengan tadi saya bilang kita berdiam di rumah agar virus ini gak gampang kesebar, dan dengan diam di rumah pasti kan kita gampang bosen. Nah, agar gak gampang bosen tuh kita bisa menemukan hobi baru, seperti kita melakukan olahraga, kita bisa rajin membaca kitab, dan kita bisa melakukan hal-hal lain lah yang sekiranya bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk kita semua ya, untuk kita semua pun jangan lupa untuk selalu rajin bersyukur dalam segala hal, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit seperti virus corona yang sedang bumi alami. Nah, kenapa sih saya selalu bilang kita harus tetap bersyukur? Karena di rumah pun kita juga sebenarnya banyak kok hal-hal yang banyak banget yang bisa kita syukuri, lebih dekat dengan keluarga. Terus saya juga bisa merasa menjadi diri yang lebih produktif karena kita melakukan banyak aktivitas yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya, dan kita menjadi diri yang lebih baik. Lalu menurut saya, apa sih makna tersirat yang ada di balik dari peristiwa ini? Jadi Tuhan ingin agar bumi kita yang telah kita rusak, kita gunakan SDA-nya dengan terserah kita nggak rawat dengan baik, agar bumi ini bisa pulih. Dan dengan ini Tuhan ingin kita agar kita tuh bisa lebih peka lagi terhadap bumi kita dengan ciptaannya. Jadi kita bisa merawat dan menggunakan SDA dengan baik agar sekiranya bumi ini bisa bertahan lama sebaik mungkin, dan kita menjadi pribadi juga lebih baik. Jadi itulah ceramah saya tentang bersyukur dalam kepahitan. Terima kasih.